biarkan saya menguasai duit dan saya tidak peduli siapa yang menjadi raja, siapa yang menjadi royal, siapa yang menjadi anggota DPR. Sayalah negara. Duit, duit, duit. Hukum kan tidak jatuh dari langit, bos. Mesti dibikin. Siapa yang bikin? Politisi. Ngatur deh. Kita ditipu, ditindas oleh orang-orang ini. Ada orang yang kalau menjadi presiden itu dia mesti berakhir miskin. Dia tidak takut pada kemiskinan. Dia tidak takut pada kebelaratan. Ya, lalu dia punya mimpi tentang betapa indahnya harkat dan martabat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasanya hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa. Ini sahabat kita juga. Saya langsung memperkenalkan beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Netizen, beliau ini adalah Dr. Margarito Kamis, pakar hukum tata negara. Nah, belajar lah. Ini dia. Biasanya kalau padi semakin tinggi itu semakin menunduk. Bu Margarito, ini kan menghentakkan kita nih. Kita semua perhatian beralih ke putusan MK itu ya. Jangan menimbulkan pro kontra lah. Kenapa saya menimbulkan pro kontra ini, banyak banget orang berbicara tentang putusan itu. Cuman yang saya ingin tanyakan kepada Bung Margarito ini sebagai pakar hukum tata negara, apakah putusan MK ini cacat hukum? Ini pertanyaan yang mirip ditanyakan pada saya beberapa waktu lalu gitu ya. Kalau disebut cacat, ada beberapa teman yang mengatakan cacat gitu ya. Prosedur bla 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 bla. Pertanyaan saya, bagaimana caranya mengoreksi? Kalau cacat ya? Kalau cacat. Anda lawyer, Anda sarjana hukum, tata negara juga. Saya sama. Kita tahu dunia hukum kita gitu. Dunia di ilmu hukum gitu. Putusan dikoreksi di putusan. Tidak bisa itu. Anda mau ngomong kumpul 1000 sarjana hukum di sini, kumpul 1000 pakar tata negara di sini mengatakan itu tidak sah. Tetap aja hukum. Iya, betul. Hukum hanya bisa dikoreksi dengan hukum. Putusan dikoreksi dengan putusan. Tidak di luar itu. Jadi sebut saja sekarang itu tidak sah. Karena ada bla 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 macam-macam deh. Bagaimana caranya mengoreksi? Kira-kira bagaimana? Nggak ada. Tidak ada cara. Karena final and binding. Karena final. Sistem tidak menyediakan cara untuk mengoreksi. Jadi Anda senang, Anda tidak senang, Anda mesti terima sebagai hukum. Suka atau tidak, senang atau tidak. Karena tidak ada cara. Anda mau mengerahkan berapa juta orang untuk koreksi? Nggak bisa koreksi. Jadi itu problem ya? Itu problem. Sistem hukum kita, tatanan tata negara kita, tatanan hukum kita tidak menyediakan prosedur untuk mengoreksi. Di peradilan pidana, peradilan perdata tahu ada banding, ada kasasi, ada PK. PK berulang-ulang lagi. Masih bisa dilakukan. Ini tidak ada. Jadi Anda mau apa? Anda senang atau tidak senang, Anda suka atau tidak suka. Bung Samad paham ya, sebagai orang yang bermartabat, beradab. Ya, kita tidak boleh menuntun tindak tanduk kita dalam berhukum dengan suka dan tidak suka. Senang dan tidak senang. Ia harus betul-betul ditakar secara objektif. Kan Rasulullah bilang, andai kata Fatimah itu mencuri, kupotong, aku sendiri yang potong tangannya. Objektif, disimbang. Tidak bisa di luar itu. Kalau Anda menuntun hukum, penegakan hukum dengan kebencian, pasti tidak adil. Anda menuntun tindak tanduk Anda dalam berhukum dengan cinta, pasti tidak adil. Jadi, mesti di tengah. Anda juga pernah, saya yakin Anda ini tahu sejarah Nabi Daud dan Nabi Yusuf dalam menangani beberapa perkara. Keadilan, lagi-lagi saya mau katakan, Anda tidak bisa memandu hukum dengan kebencian, Anda tidak bisa memandu hukum dengan cinta. Lurus saja. On the track. On the track. Ya sudah lurus deh. Kalau begitu tidak ada cara untuk mengoreksi. Tidak ada cara. Jadi, di sistem ada sekarang ini. Sistemnya nggak menggunakan. Tidak menyediakan cara mengoreksi. Kalau begitu apa yang kira-kira bisa? Harus kita terima. Harus kita terima. Suka atau tidak, senang atau tidak, sistem. Anda diikat oleh sistem. Hidup akan sehat kalau pakai sistem. Sebab kalau tidak pakai sistem,
Berantakan. Yang kuat terekam yang lemah, yang kecil. Oke, jadi makanya harus dibuat sistem. Harus dibuat sistem. Supaya bisa supaya dia memandu kita, mengisolasinya mimpi-mimpi yang tidak masuk akal, hasrat-hasrat yang tidak masuk akal itu menurut saya gitu ya. Dan saya rasa itu yang disediakan sejarah tata negara kita, sejarah ilmu hukum kita, sejarah peradaban kita. Untuk kita di track itu. Oke, kalau begitu berarti hanya satu-satunya cara yang kita bisa lakukan melakukan eksaminasi saja ya? Itu sekedar ya ini kan sebenarnya eksaminasi. Iya, sama dengan eksaminasi gitu ya. Dan ya untuk kepentingan akademik, oke. Sebatas itu. Tidak ada risiko. Tidak ada bisa mempengaruhi lagi. Anda senang atau tidak, Anda suka atau tidak, ini hukum. Titik. Jadi saya datangkan pakar tata negara, seluruh pakar tata negara di Indonesia ini, Anda tidak bisa ubah. Karena putusan harus diubah dengan putusan. Salah prosedur di tingkat pengadilan negeri, dikoreksi di pengadilan tinggi. Salah di situ, koreksi di tingkat kasasi, Mahkamah Agung. Salah lagi di tingkat putusan kasasi, koreksi di PK. PK bisa berkali-kali. Ini tidak. Di situ kelemahan kita, kelemahan sistem kita. Itu yang saya pernah bilang di satu tempat bilang, Anda gagal mengenal unintended expected di pasal 24B itu. Itu. Apa itu? Final. Lalu bilang mengikat. Tidak ada cara mengoreksi. Jadi saya bilang ini pasal yang menyediakan apa yang saya istilahkan dengan judiciary authoritarianism atau judiciary absolutism. Mengapa judiciary absolutism? Tidak bisa dikoreksi. Absolut. Dia putusannya suka-sukanya. Yang orang bilang, ini kan udahlah. Bung Samad, orang banyak ngomong di luar gitu ya. Saya dalam persidangan Mahkamah Konstitusi, saya bilang sama di depan sidang itu, saya bilang apa? Putusan Anda kemarin itu memberikan saya keyakinan bahwa Anda itu begitu hebat. Satu-satunya yang tidak bisa Anda lakukan di mahkamah ini, ciptakan manusia. Selebihnya terserah Anda bikin. Ditambahkan lagi, satu-satunya yang nggak bisa lakukan menghidupkan orang mati. Karena tidak ada. Karena sistem tidak menyediakan koreksi. Putus, Anda mau suka juga begitu, tidak suka juga begitu. Mau ambil orang di sana punya kewenangan, tidak bisa. Kita nggak bisa makan. Apa yang dibilang dengan ultra petita, mengambil open league, macam-macam. Dia bikin, kita nggak bisa koreksi kok. Begitu dia putus hukum, titik. Suka atau tidak, senang atau tidak. Mau apa? Itu kelemahan sistem kita. Kelemahan sistemnya. Oleh karena itu, kalau begitu kita bergeser. Kalau misalnya kita melihat ada penyimpangan dari segi prosedur, misalnya ada pelanggaran etik. Setuju, saya setuju. Tapi kan tetap saja harus dikoreksi dengan cara yang disediakan oleh hukum. Dan cara itu tidak disediakan. Tadi saya sudah bilang, prinsip universal dasar dalam itu kan putusan dikoreksi dengan putusan. Di mana bagaimana caranya? Bagaimana sekarang? Makanya saya bilang, udahlah, lupakan barang itu, ini jadi hukum. Kita lupakan ya. Berarti yang kita persoalkan aja nanti pelanggaran etik yang dilakukan oleh Osman. Dan itu yang saya kesal juga sebenarnya. Kenapa, Bos? Begitu beliau itu menikah, saya orang yang keras sekali mengkritik dia akan terjadi konflik of interest. Sehingga saya sendirian di jalur itu. Masih itu. Malah saya bilang begini, Anda itu tiap hari akan melanggar etik. Ada konflik of interest kala itu. Mengapa? Tiap hari kan Anda adili undang-undang. Undang-undang dibikin oleh presiden. Ya siapa dia? Itu ipar Anda. Begitu kan? Yang tiap hari itu orang itu melanggar konflik of interest. Dan tiap hari dia melanggar etik. Waktu itu tidak ada orang yang bicara, Pak. Tidak ada orang yang bicara. Baru sekarang orang gara-gara itu. Jadi ya sudahlah. Kalau orang bilang ini pelanggaran, ya sudahlah, baguslah. Saya sudah bicara dulu. Orang tidak mau peduli, ya sudahlah. Tapi kalau begitu, apakah memang masih bisa dipersoalkan secara etik? Saya kira sekarang dipersoalkan ya. Ya, boleh ya? Ya sekarang ini kan akan dibentuk. Akan dibentuk MK gitu ya. Nah, saya tidak tahu. Kalau Pak Mahfud kan agak meragukan juga itu. Kalau misalnya dibentuk Dewan Etik, Mahkamah Etik ya? Iya, Mahkamah Etik. Bung Margarito diminta masuk untuk mengadili dia. Saya tidak tertarik. Kenapa tidak tertarik? Ada konflik of interest nggak? Tidak
Mau ngapain sih? Kan apa ya? Kan Anwar Usman cuma seorang diri. Memang dia apa? Sebesar apa dia? Kalau 8 itu sepelekan dia, kita bicarakan ini nggak sih? Enggak kan? Jadi nothing deh, udah jangan kita diakal-kali deh. Kalau saya gitu ya. Karena Anwar Usman kan cuma sendirian, orang tua pula lagi gitu kan. Kalau kelas kita gini, siapa kamu? Iya. Bodoh amat ya. Iya, nggak ada urusan. Nggak ada urusan gitu, bodoh amat, mau siapa kamu? Iya. Kalau saya begitu, siapa kamu sih? Iya. Enggak peduli saya. Kalau 8 ini semua diambil jalur berbeda, dia jadi apa? 81, gitu kan? Tapi kenapa ini? Bisa ikut. Nah, ada itu. Jadi udah jangan bikin drama Abu Nawas ya. Menarik, jangan bikin drama Abu Nawas. Bu Margarito, ini kan sebenarnya kita tidak sedang mempersoalkan anak muda yang jadi presiden ya. Oke. Tapi cara MK mengeluarkan putusan Nah, itu dia. yang memberi privilege ya. Karena langsung mention, kalau kita lihat gugatannya itu ya, langsung mention nama Gibran kan. Oleh karena itu sebenarnya ada yang sedikit mengganggu common sense saya. Kadang-kadang saya lihat para politisi sudah mulai melakukan manuver yang mengatakan, sudahlah kita harus terima ini anak muda, dia mau menyamakan Gibran ini seperti Sultan Syarif. Ini kan luar biasa sesatnya pikiran begini ya. Kita tahu siapa itu Sultan Syarif. Orang yang punya jejak dalam pergerakan berdirinya bangsa ini, kok mau disamakan? Gimana kira-kira? Saya suatu hari begini, ini juga sudah ini gitu. Tapi kan Bung Sama tahu, Harun Rasid menjadi khalifah di usia berapa? 20 tahun. 20 tahun. Muhammad Al-Fatih menundukkan Konstantinopel, ya Romawi Timur itu, di usia 21 tahun. Umar bin Abdul Aziz 32 tahun. Umar bin Abdul Aziz di masa pemerintahan yang kurang lebih 3 tahun itu, Anda tidak mendukung satu orang miskin. Poinnya ada anak muda yang hebat. Bla 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 bla. Rasulullah 40 tahun. 40 tahun. Begitu ya. Di situ saya mengalami kesulitan untuk menjudge. Ini kira-kira begini gitu ya. Memang yang tadi Bung Samad bilang itu tadi, saya pernah bilang satu hari di TV One, Yaki Pagi, saya bilang itu Syahrir nggak gampang loh. Umur 36 tahun pernah jadi Perdana Menteri di situasi yang bla 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 begitu ya. Cuma memang kita tahu Syahrir punya mimpi yang sekarang kita isi ini. Bung Karno dulu di 25 tahun sudah hebat gitu. Yamin bla 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 itu sudah hebat gitu ya. Itu anak-anak 20 tahun anak muda. Cuman kita tahulah gitu ya. Nah, kalau Pak Gibran ini kan ya kita tahu dia wali kota Solo gitu ya. Wali kota Solo yang kalau kita bandingkan dengan Makassar kecil. Bukan semua kecil, tapi kompleksitasnya berbeda gitu ya. Cuma begini, barangkali ada satu hal yang orang lupa bicarakan. Apa itu, Bung? Dan saya ingin kita mungkin bisa mendiskusikan gitu ya. Silahkan. Anda setuju kan kesetaraan? Dia sedang sinting apa enggak? Dia 35 tahun. Dia warga negara, punya hak konstitusional. Dia tidak sedang gila. Jadi apa masalahnya kalau jadi presiden? Dari perspektif gitu ya. Karena kesejahteraan itu hal dasar bagi kita, bagi Anda dan saya dalam ketatanegaraan gitu ya. Kesejahteraan. Iya, kesejahteraan. Equality ya, equality. Equality itu. Equality kalau kita cek sejarah muncul konsep itu karena Anda itu sudah mulia sedari awal. Kemuliaan itu tidak diberikan oleh sistem sosial, tapi kemuliaan itu dibekali oleh Allah karena Anda manusia, Anda khalifah. Di situ esensinya kan? Itulah esensi dari apa yang disebut dengan equality before the law atau equality before the government. Kesetaraan itu. Jadi intinya adalah kemuliaan. Kawan ini tidak sedang gila. Dia dewasa. Jadi apa yang mesti kita bilang? Saya rasa mungkin di titik ini kita sedikit berbeda gitu ya. Udah kita mesti terima. Karena soal itu tadi. Saya rasa, bukan saya rasa, tapi saya cukup yakin Bung Samad dan Bang Samad ini cukup paham. Kita keluar sedikit deh. Kedaulatan boleh di tangan rakyat gitu, tapi di atas itu semua
saya kira kalau di Lauhil Mahfuz belum ditulis NTI di satu hari jadi apa, Nggak mungkin terjadi. nggak mungkin terjadi. Kita serahkan juga deh. Di atas kedaulatan nanti ini urusan para aristokrat kok. Iya, iya. Para oligarki di masanya itu gitu ya, ini ingin menggapai, ini mencengkeram sumber daya politik, ekonomi macam-macam bla bla bla, itu sementara sistem sosial sebelumnya itu menjadi hambatan, maka mereka geser ini. Waktu Rasulullah pergi dan Sayyidina Abu Bakar naik menjadi khalifah, kan tidak ada pakai pemilihan tuh. Ngomong-ngomong aja sih, ngomong-ngomong orang, dan kira-kira begini. Orang kita mau menemukan orang besar lah yang dapat menemukan orang besar. Ya. Kan orang-orang di majelis adalah orang-orang yang terpilih kan itu. Ya. Suatu hari kan ente tahu lah pasti Sayyidina Ali ditanya oleh seseorang, ya Amirul Mukminin, ini bagaimana ini keadaan ini? Kenapa? Dulu waktu Sayyidina Umar berkuasa, Sayyidina Abu Bakar berkuasa, tidak begini. Sekarang antum ini, sekarang di masa antum kita jadi begini. Ya karena rakyat kayak ente. Jadi pemimpin sedikit banyaknya merupakan pantulan dari keadaan yang melahirkan pemimpin itu. Bos, 2007 itu pemilihan gubernur di Maluku Utara. Saya balik ke sana waktu itu. Subhanallah. Jalan semalaman. Orang antri jalan-jalan. Menunggu sesuatu. Gila nggak? Karena itu saya pernah menantang. Satu hari di salah satu stasiun TV saya bilang, omong kosong tuh. Orang yang bilang demokrasi itu sama dengan pemilihan langsung. Bullshit. Bullshit. Saya bilang begitu. Enggak begitu deh. Coba mari kita pikirkan yang lain deh. Kan apa Bung, kalau kita cek sejarah pemilu, Anda bertemu, Anda tarik ke belakang di track itu sampai ke Romawi kuno, Anda menemukan bahwa korupsi yang gila di Romawi kuno berputar pada sistem pemilihan. Oke. Sebagai orang tata negara kita tahu apa yang sekarang disebut dan diatur dalam Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu itu yang larang kasih duit segala macam. Itu kan fotokopi dari Lex Figula 68 Masehi yang di dalamnya melarang orang bagi-bagi duit. Ya. Jadi ada sistem yang membuat kita celaka 12 poros. Oke. Saya ingin garis bawahi. Oleh karena itulah sebenarnya dalam literatur yang kita dapatkan bahwa dinasti politik itu akan melahirkan korupsi yang luar biasa. Yes. Ya. Oleh karena itu, kenapa sampai orang gusar pada saat ini dengan terpilihnya Gibran? Bukan soal muda atau tidak mudanya. Yes. Tapi yang orang persoalkan bahwa ini adalah melanggengkan dinasti politik yang akan melahirkan korupsi. Iya, tadi saya udah bilang gitu ya. Mari kita cermati secara konseptual. Kalau dinasti pewarisan. Ya. Seluruh raja-raja di Inggris waris. 7 waris. Kekuasaan itu diwariskan. Ini sekarang kita pilih. Oke. Ini dipilih. Ya. Pemilihan. Jadi tidak serta-merta dia calon terus dia jadi. Iya. Karena dipilih. Oke. Kalau di dinasti ente ini masih umur 12 tahun, kalau bapak itu raja, otomatis. Oke. Biar 12 tahun harus diangkat jadi raja, kan nanti day by day itu di pekerjaannya dilakukan oleh orang lain, itu soal lain gitu ya. Tapi tepat pada usia yang sudah memungkinkan untuk secara langsung mengendalikan kekuasaan, Anda mengendalikan. Jadi di titik itu kita mesti menurut saya kita memang mesti adil juga. Membaca sejarah dan mengambil sarinya dan menempatkan dalam kehidupan kita hari-hari. Agar kita tidak... Anda kenal orang cukup kritis di beberapa hal, tetapi saya berusaha sejauh mungkin untuk bisa berimbang. Oke. Karena bagi saya, alam itu hebat karena seimbang. Oke. Menarik. Jadi, saya tidak melihat ini sebagai sesuatu masalah yang besar. Oke.
soal kedinastian dan segala macam itu ya. Karena satu saya mengerti bahwa dinasti itu ada dalam kerajaan absolut, bukan kerajaan yang konstitusional, monarki konstitusional. Cara mengisi jabatan itu pakai tunjuk-menunjuk atau diwariskan, sementara ini pilih. Kalau gampangnya, kalau kita nggak pilih terus gimana itu? Kalau ada perspektif lain saya hormat aja. Tapi mungkin perspektif lain menyatakan bahwa betul yang Bung Margarito katakan bahwa ini tidak bisa diidentifikasi sebagai dinasti politik yang mutlak. Tapi problemnya bahwa pertandingan ini, pemilihan ini akan dilangsungkan ketika bapaknya itu sedang menjabat presiden. Nah, itu yang jadi problem. Dan tidak akan mungkin Gibran akan dipilih oleh Prabowo kalau dia punya nama Gibran, tidak ada nama belakangnya Jokowi. So itu politik. Kira-kira gitu ya. Seperti begitu. Saya setuju lah perspektif itu gitu ya. Tetapi saya juga merasa bahwa rasional juga kita mempertimbangkan kenyataan tata negara bahwa jadi dan tidak jadi, terpilih dan tidak terpilih sangat tergantung pula pada apakah dia dipilih oleh rakyat atau tidak. Yang jadi soal adalah apakah pemilu nanti itu berjalan fair, on the law, on the ethic, and so on atau tidak. Nah, itu problemnya. Itu problem terbesar. Sementara, kita keluar sedikit. Suatu hari di 1929, tepatnya di 1931, Herbert Hoover didatangi Dupont. And the gang. Dupont itu adalah juru bicara dari kelompok oligarki, bla 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 bla. Menawarkan proposal. Nih, Anda menangani krisis ini begini. Dibaca sementara oleh Herbert Hoover, presiden itu, dia bilang, Anda totaliter, Anda otoriter. Sorry, saya tidak bisa menerima Anda punya proposal. Tidak apa-apa. Oligarki ini bilang, tidak apa-apa. Kita berbeda pendapat, nggak apa-apa. Proposal yang sama dibawakan ke Franklin Delano Roosevelt. Dan Franklin Delano Roosevelt menerima proposal itu. Begitu Herbert Hoover tahu bahwa Franklin Delano Roosevelt menerima proposal dari para oligarki, Herbert Hoover bilang, saya sudah selesai. Pemilu cuma melegitimasi Franklin Delano Roosevelt, dan memang pemilu 1932 memenangkan Franklin Delano Roosevelt yang kelak kita kenal dengan dia punya, untuk pertama kalinya kita kenal dengan 100 hari kerja pertama, 100 hari kerja kedua. Ini kan bikinannya Franklin dipopulerkan di masa Franklin Delano Roosevelt kan, dan itu sebenarnya buah pikiran dari brain trust, orang-orang dari Harvard, anak-anak muda dari Harvard. Itu salah satunya. Jauh sebelumnya juga tahun 1896 juga McKinley berhadapan dengan Bryan, Demokrat dan Republik ini, dan Rockefeller dan Morgan itu kira-kira menempatkan dukungannya ke McKinley lebih dari 80%, dan Bryan cuma dikasih sekitar 20%, dan Bryan harus mencapai jutaan kilometer untuk bertemu dengan orang-orang, bicara tentang dia akan begini dan begitu gitu ya. Karena pada waktu itu terjadi pertarungan antara pro-gold dan anti-gold gitu ya. Sementara McKinley tidak lakukan apa? Dia bilang, saya harus jadi presiden. Karena ini sudah ditentukan, pemilu ini ditentukan oleh oligarki. Ada catatan kayak begitu. Cuman saya tidak tahu apakah NT ini punya data itu atau tidak, oligarki kita di Indonesia ini ada apa enggak itu oligarki itu. Kalau ada, apakah mereka ikut urus politik ini atau tidak, saya nggak tahu. Mungkin itu. Terima kasih Bu Margarito atas pencerahan hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.